Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah di video kita kali ini kita akan membahas salah satu sifat buruk dan akhlak yang tidak baik di dalam agama Islam, yaitu sifat sombong. Sebelum kita membahas mengenai sombong lebih jauh lagi, yang pertama kali harus kita tahu mengenai sombong ini adalah apa pengertian dan definisi dari sombong. Mengenai pengertian sombong ini, Rasulullah SAW sendiri yang menjelaskan tentang pengertian sombong di dalam agama Islam. Beliau pernah bersabda kepada para sahabat bahwa sombong itu adalah seperti yang beliau sabdakan, al-kibru batarul haqqi wa ghimtun nas. Kata beliau, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi sifat sombong tidak hanya pada bentuk merendahkan orang lain. Bahkan ketika seseorang menolak kebenaran, itu juga disebut sombong di dalam agama Islam. Maka dari itu insya Allah kita akan bahas nanti bahwa termasuk salah satu bentuk sombong, termasuk salah satu macam dari sombong itu adalah menolak kebenaran yang diterima. Nah, itulah pengertian sifat sombong. Kemudian sombong ini banyak sekali bentuknya. Yang pertama yaitu sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti merendahkan Allah, bukan berarti menganggap Allah lebih rendah darinya, bukan. Yang dinamakan sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu tidak menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seperti dilakukan oleh Fir'aun, di mana Fir'aun ini menyombongkan dirinya. Dia berkata, "Ana rabbukumul a'la." Akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Di dalam kata-kata Fir'aun ini, dia menampakkan dirinya sebagai Tuhan, dan ini adalah bentuk kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di ayat lain Allah berfirman bahwa sesungguhnya Fir'aun mengetahui bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa adalah sesuatu yang benar, adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Allah berfirman, dan mereka mengingkari syariat Nabi Musa, wastaiqanatha anfusuhum, padahal diri mereka meyakini kebenaran itu. Jadi sombong yang pertama adalah sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sombong yang kedua adalah sombong terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini seperti dikisahkan di dalam Al-Qur'an, di mana sebagian orang kafir menyombongkan diri mereka terhadap para nabi. Mereka menganggap para nabi adalah manusia biasa, tidak pantas untuk diikuti. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengisahkan tentang perkataan sebagian orang kafir, anu'minu li basyaraini mithlina. Apakah kami akan beriman kepada dua manusia seperti kami? Di dalam ayat ini mereka menyombongkan diri mereka. Mereka menganggap tidak pantas untuk mengikuti utusan Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama manusia. Dan sombong terhadap nabi ini juga dikerjakan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menerima dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah manusia seperti mereka. Dan dari kesombongan mereka inilah, meskipun mereka mengetahui kebenaran dakwah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menolak kebenaran agama Islam yang dibawa oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian, sombong yang selanjutnya adalah sombong kepada makhluk, dan ini yang sering kita temukan. Sombong kepada makhluk ini banyak sekali bentuk dan macam-macamnya. Bisa saja seseorang sombong dengan ucapan, misalnya dengan mengejek orang lain, merendahkan orang lain, atau sombong dengan perilaku, atau sombong dengan tindakan. Semua itu adalah bentuk kesombongan kepada makhluk. Ketika seseorang menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain, maka ini adalah bentuk kesombongannya ketiga, yaitu sombong kepada makhluk. Bahkan sebagian ulama mengatakan seseorang masih dikatakan sombong jika dia menganggap dirinya lebih baik daripada binatang. Subhanallah, tingkat tawadu atau kerendahan hati yang sangat tinggi adalah di mana ketika seseorang merasa dirinya lebih rendah daripada binatang. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu terbaik kita adalah ketika kita sedang sujud. Ketika kita letakkan kepala kita, dahi kita, muka kita yang sangat kita hargai ini, kita letakkan di tanah, itulah saat-saat dimana kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang hina, bahwa kita tidak pantas untuk menyombongkan diri. Itulah 3 macam sifat sombong di dalam agama Islam. Dan setelah kita mengetahui pengertian sombong, kemudian bentuk atau macam-macam sombong, yang harus kita ketahui adalah bahaya dari penyakit sombong ini. Karena kalau kita tidak tahu bahaya dari penyakit sombong ini, bisa jadi kita terus-menerus menjadi orang yang sombong. Dan ketika kita sudah paham apa bahaya dan kerugian dari sifat sombong ini, insya Allah ini akan menjadi penghalang kita agar kita tidak menjadi orang yang sombong di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, dan juga di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahaya yang pertama dari sifat sombong ini bahwa orang yang sombong tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika Allah membenci makhluknya, maka jangan berharap makhluk ini akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Sesungguhnya Dia atau Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong. Maka dari itu, kalau kita tidak ingin dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhilah sifat sombong dalam hati kita. Kemudian yang kedua, bahaya dari sifat sombong ini bahwa orang sombong, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah masuk surga. Beliau bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin." Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat 1 biji dari biji sawi dari sifat kesombongan. Sekecil apapun sifat sombong yang ada di dalam diri seseorang, maka itu akan menjadi penghalang baginya untuk masuk surga. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jangan sampai ibadah kita, amal perbuatan kita sia-sia karena ada sifat sombong di dalam hati kita, yang mana sifat sombong itu na'udzubillah akan menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surga. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah bersabda, "La yanzurullah ila man jarra izarahu batara au khuyala." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan memandang kepada orang yang menarik sarungnya karena kesombongan. Jadi bahaya yang ketiga dari sifat sombong bahwa orang yang sombong tidak akan dipandang dengan pandangan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Kita semua butuh terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sifat kesombongan ini menghalangi kita untuk diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahaya dari sifat sombong ini bahwa orang yang sombong ini nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man ta'azzama fi nafsihi wa ikhtala fi mishyatihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban." Artinya, barang siapa yang merasa sombong pada dirinya dan sombong dalam berjalannya, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Bayangkan
ketika seorang hamba dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada azab yang lebih pedih daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahaya sifat sombong yang selanjutnya, bahwa sombong ini adalah dosa yang membuat iblis dikeluarkan dan diusir dari surga. Dosa yang membuat iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari akhir nanti. Jangan sampai sifat iblis yang sangat buruk ini ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita memiliki sifat yang sama dengan sifat iblis. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Iblis dikeluarkan dari surga karena dia menyombongkan dirinya, menganggap dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diciptakan, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat dan para jin serta iblis untuk bersujud, iblis tidak mau karena dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Jangan sampai sifat ini ada di dalam diri kita. Demikian pengertian macam-macam dan juga bahaya sifat sombong. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam bentuk sifat sombong. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.